Lanjut, kita akan bikin footer sekarang. Kita akan bikin footer, mana footer ini ya. Oke, kita bikin footer dulu. Ini components, ada upper, kita bikin footer sekarang. Footer, gitu ya. Kemudian file footers.jsx. Kemudian rafc footer. Oke, sampai sini sudah oke. Nah, kita masukin footernya di home gitu ya. Footer. Oke, kalau kita cek, nah ini ada footernya ya. Nah, di footer ini kita akan, kalau kita lihat di sini, footernya itu dia ada copyright-nya, kemudian ada tahunnya gitu ya. Copyright-nya sama tahun. Oke, kita mana ini? Kita ini kan dulu. Mana sih? Oh, ini dia. Oke, kita putar dulu. Sekarang kita mengambil tahunnya di cons year, nih, new date titik get full year, gitu ya. Year titik get full year. Kita tes dulu di sini. Untuk bikin copyright, ini ada tanda dan gini, kemudian copy, kemudian titik koma. Nah, gini. Nah, ini nama sayanya, nama panggungnya. Kemudian kita masukin year-nya. Ya, salah. Year. Oke, kita save. Kita cek lagi halaman ini. Nah, ini dia. Ada copyright-nya, ada namanya, kemudian ada tahunnya. Sekarang biar enak, kita pakai box lagi. Box dari Material UI. Kemudian kita kasih style. Height-nya kita kasih misal 40. Kemudian display-nya flags, kemudian justify kontennya kita kasih center. Oke, kita save, kemudian kita cek dulu di sini. Oke, ini coba lihat dulu ya. Oke, kita kasih misalkan 80, apakah ngefek? Oke, udah. Nah, ini dia 30 ketinggian berarti. Kita kasih 60 aja. Oke, 60. Nah, teksnya di tengah tapi dia tidak di tengah tinggi ya. Dia di tengah lebar tapi nggak ke tengah tinggi. Berarti ininya kita tambahin namanya apa? Align items, kemudian center. Kita save, kita cek. Nah, namanya di tengah gini. Ini udah footernya. Kita masukin footer, kita home sekarang. Kalau kita cek di sini, nah di antara app bar dan footer ini, kalau kita cek di sini ya. Nah, footer ini dia ada products gini ya, ada products. Berarti kita bikin box dulu di sini. Box. Oke. Kita tulis dulu sini misalkan products gitu. Kita save dulu, masuk ke sini. Nah, productsnya oke nih. Ini nggak usah. Ini products, oke. Sekarang kita atur tingginya biar si footernya itu ada di bawah. Gitu. Kita kasih tingginya. Tingginya misal itu berapa? Height kita kasih misal tingginya, coba kita cek dulu ya, 500 gitu. Kita save, terus kita cek tingginya. Oke, belum. Kita tambahin misalkan 800. Save lagi. Terlalu tinggi. Gitu ya. Wah, 700. Jadi biar pas sama ini gitu nih. Biar pas sama layar ya. 750. Oke, 730 aja. 135.
735 gitu ya. Nah, ini udah agak enak nih. Cuman kita kasih margin dulu deh. Kita margin misal 2 gitu ya. Nanti biar dia ke tengah. Nah, seperti ini. Berarti tingginya kita turunin jadi 30. 730 nggak bisa juga 725 ya, 725 biar pas. Oh, belum 720 di 10. Nah, ini tingginya kita atur-atur sendiri aja. Oke, 708. Nah, segini aja ya, 700. Nah, ini 700 nih pas nih. Nggak apa-apa. Saya bikin dari awal, jadi atur tingginya sendiri. Jadi kalau memang nanti mau diatur sesuai keinginan kalian, boleh aja, gitu ya. Jadi saya banyak ngatur tingginya karena memang bikinnya dari awal gitu. Jadi nggak paketiplek sama yang ini, gitu ya. Sama yang ini. Jadi kodenya kita bikin baru. Oke, sekarang saya mau nanti si produk ini dia ada di tengah, gitu. Belum nanti kita masukin kontainer ini nih ya, kontainer ini. Nanti kita atur dulu. Oke, kita ketengahkan dulu si produk ini biar ada di tengah ini. Seperti biasa, ini kita masukin dulu displaynya, flags, kemudian line items kita center, kemudian justify content kita buat center lagi. Kita save. Nah, ini udah ada. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, ada lagi yang mau kita ubah di navbar ini. Jadi biar kita nggak usah kerja 2 kali nanti di belakangnya. Sekarang kita ubah dulu ini. Jadi maksudnya ubah gimana? Nah, kalau normalnya, jadi ketika belum ada user yang mendaftar atau user yang login, dia akan tampil icon seperti ini. Tapi ketika dia sudah login, misal saya kasih contoh dulu misalnya. Nah, jadi ketika dia login, nah, tadi kan dia gambarnya ini ya, ikonnya icon login. Nah, ketika dia sudah masuk, dia harus gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini nanti kita cari ikonnya di sini. Nah, kita ikonnya kita masukin dulu. Ikonnya user namanya. Nah, terserah. Nah, kita pilih mau yang mana nih? Mau yang field, kita cari yang field. Nah, ini dia, account circle. Nah, nanti kita ubah sekarang aja ya. Jadi biar nggak usah terakhir. Nah, kita buka avbarnya. Kita kasih misal di sini cons user. Kita kasih dulu misalkan dia user. Ini ya. Nah, kalau cons-nya user, nah ini icon button nih. Kita ubah dulu di sini. User sama dengan user begini. Maka dia akan menampilkan, maka kita mau icon button buttonnya itu adalah icon ini. Oke, kita kopas dulu, kita masukin ke sini, sip. Kemudian ini kita masukin namanya account circle, kita klik di sini. Oke, setelah ini kita titik 2, terus si kurung ininya kita turunkan. Oke, kita turunkan di sini. Oh, bukan kayaknya. Yang diturunkan itu, nah ininya aja. Tuh, 2, 3. Oke, kalau saya save, nanti dia harusnya berubah. Nah, akunnya begini ya. Ini colornya kok jadi begini. Kita rubah aja colornya. Nah, kita ikutin color inherit gitu ya. Inherit. Kita save lagi. Kalau kita cek, nah ini berubah. Tinggal
kita bikin menunya. Jadi kalau klik di sini muncul menunya gitu ya, ada profile, folder sama logout. Oke. Kita cari lagi di sini. Nah, kalau kita cek di sini, ini kan login dia nggak ada menunya ya. Tapi kalau di sini ada app bar with menu. Kalau kita klik, mana nih? Mana tadi ini? Nah, kalau kita klik ini, nah ini kan muncul. Kita pakai kode yang ini aja. Source code. Nih, setelah nih icon button, kemudian ada kata menu di sini ya. Menu. Oke, kita coba langsung terapkan di sini. Oke, kita masukkan di sini menu gitu ya. Nah, dalam menunya kita masukin menu item. Menu item, kita masukin ini. Terus kita tulis profile. Kalau merah seperti ini, dia harus ada dalam satu div gitu. Jadi ini kita cut di sini ya, kita cut, kemudian kita masukin div-nya ini, terus kita paste di sini. Nah, ini kan hilang. Nah, ini baru bisa. Nah, kalau kita save ini ya, kalau kita save, nah kita lihat di halamannya. Kalau kita cek di sini, kalau kita klik, nah ini belum muncul ya, karena menunya belum kelihatan. Oke, berarti kita harus bikin ini. Kalau kita lihat dokumentasinya, lihat dokumentasi material UI-nya. Oke, kita lihat nih ini. Jadi kalau kita klik, dia menunya muncul gitu ya. Nah, di sini harus ada yang namanya hook. Kalau di sini menggunakannya anchor L, ya, set anchor L. Kita nggak pakai anchor L, tapi kita pakainya ini aja, hooknya open, set open ini ya. Kemudian use state, di sini kita isikan null ini. Nah, terus kita buat functionsnya menu open. Kalau menu open, dia akan merubah set open. Di sini ada parameter event, gitu ya. Event dot current target. Nah, tahu dari mana ini? Kita lihat di dokumentasi sini. Nah, ini nih. Event current target gitu ya. Event current target. Kemudian kalau mau di close menunya, menu close gitu ya. Menu close, event target, set open ke 0. Ini. Nah, set open-nya ke 0. Sekarang kita masukkan ke ini, icon button yang ini. Kita klik di sini, on klik maksudnya. On klik menu open. Ketika di menu open, dia akan membuka menu ini. Nah, menu ini kita harus masukin beberapa props. Kalau kita lihat di sini, nah ini nih. Mana tadi ya? Ini menu susah sekali. Kita lihat menu. Nah, ini dia nih. Kita masukin sini sampai sini, kita kopas saja. Menunya ini kita kopas ke sini. Untuk anchor L ini kita ganti jadi open. Oke. Untuk close-nya close ini boolean-nya kita ganti ke open juga. Untuk close-nya kita ganti ke menu close. Ini. Kita save dulu. Nah, kita cek lagi. Muncul nggak? Oke, muncul. Kita klik profile. Dia belum ketutup karena kita belum masukin ini fungsi menu close-nya. Kita di sini on klik menu close. Kita save lagi. Kalau kita klik di sini dia akan ketutup gitu ya. Klik tutup. Nah, sekarang
menunya itu tadi ada apa aja di sini? Ada kalau dia admin ya. Kalau dia ada admin dia setting dashboard logout. Berarti kalau dia user ada profile, terus ada order sama logout. Di sini kita buat aja cons user menu. Kita bikin array sama profile, kemudian orders, kemudian ada logout. Nah, ini untuk user. Kalau untuk admin, ini kita ganti admin. Oh gini, profile. Yang pertama dia ada setting, oh, setting, kemudian dashboard, gini. Oke, sekarang kalau menu user, menunya role usernya itu adalah user. Di sini berarti user menu dot map item, kemudian kita pindahkan ini ke sini. Oke, karena dia pakai map berarti harus ada key-nya. Key-nya itu adalah item, menunya, menu itemnya kita ganti jadi item. Kalau kita save di sini, maka kalau kita klik, nah profilnya seperti ini, gitu ya. Nah, ini kalau user role-nya itu adalah user. Sekarang kalau user role-nya itu adalah admin, ini kita kopas saja ya biar gampang. Ini kita kopas, kita masukkan lagi argumennya di sini. Kita masukin user sama dengan admin, maka gitu ya. Maka kita masukkan ini. Kalau dia bukan user dan dia bukan admin, maka dia akan menampilkan halaman login gitu ya. Icon login maksudnya. Nah, ini kita ganti tadi user menu, kita ganti jadi admin menu. Kita save gitu. Kalau kita cek di sini, oke, masih profile, order sama logout. Nah, kalau kita ganti user ini jadi admin, kita save gitu. Kita save, di sini akan berubah setting, dashboard, dan logout. Jadi kalau kita klik settingnya ketutup, dashboardnya juga ketutup. Nah, seperti ini yang kita mau. Oke, kayaknya cukup sampai di sini untuk yang kedua ini ya. Footer kita sudah buat, kontainer untuk produk kita buat, navbar udah gitu. Kalau dia user, kalau dia admin, menunya seperti ini. Kalau dia user, menunya akan seperti ini. Kalau dia bukan admin dan bukan user, menunya akan berubah menjadi icon login. Oke, sekarang kita diamkan dulu, akan loginnya seperti ini. Kita akan buat sekarang list produk ya yang ada di sini nih. List produk yang ada di sini. Oke, kita masuk ke video berikutnya.